wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tanggal 31 Desember 2020, penghujung tahun ini ya pemirsa. Jurig sedang berada di satu situs peninggalan Karuhun Majalengka. Peninggalan Karuhun Majalengka ini berbentuk sebagai satu kolam pemandian. Satu kolam pemandian ini adalah yang berada di Cigasong, bernama Sang Raja. Nanti kita masuk ke sana dan kita telusuri bagaimana sejarah tentang adanya Sang Raja ini. Dan kita korek kembali bahwa di sini ada tugu, di mana tugu ini adalah satu fase pembangunan atau rehabilitasi Sang Raja ini, dan kapan atau tahap kapan dibangunnya Sang Raja ini dan apa hubungannya dengan berdirinya Kabupaten Majalengka ini. Ya, bisa kita masuk ke dalam dan kita kunjungi Balong Karuhun yang kita kenal dari zaman dulu ini. Mangga. Pemirsa, kita sedang berada di dalam Sang Raja. Coba kita guar sedikit ya, bagaimana perjalanan kisah tentang Sang Raja ini. Informasi yang Jurig dapatkan bahwa Sang Raja dulu bukan bernama ini, ya maksudnya kolam ini bukan bernama Sang Raja. Jadi sekitar tahun 1800-an sebelum terbentuknya Kabupaten Maja. Nah, kita ke belakang dulu ya, bahwa sebelum terbentuk Kabupaten Majalengka ada Kabupaten Maja dulu gitu ya. Nah, sebelum terbentuk Kabupaten Maja, bahwa di daerah Sindangkasih dulu bernama Distrik Sindangkasih, yang sekitar tahun 1806 zaman Denles sampai 1819, bahwa di sini ada yang bernama Distrik Sindangkasih. Distrik Sindangkasih ini dipegang atau dipimpin oleh keluarga dari para putra Empu Yogaweswa, yang kebetulan kemarin kita sudah kunjungi dan makamnya. Kita juga udah sedikit mengguar tentang Yogaweswa. Nah, yang memegang Distrik Sindangkasih dipimpin oleh Hub of District, bahasa Belandanya itu Hub of District, dalam Tumenggung Natakarya dan dalam Tumenggung Jagaweswa. Nah, tentang sejarah Sang Raja ini, menurut informasi dari Pak Kuncen, kebetulan kemarin sudah kita temui bahwa Sang Raja ini dibangun atau dibeberes pertama kali, tahap pertama begitu ya, oleh Tumenggung Natakarya pada masa kekuasaan putranya yang menjadi demang di sini. Kalau misalnya Tumenggung Natakarya ada setingkat dengan bupati kalau zaman sekarang mungkinnya. Nah, kalau Demang kemungkinan setingkat dengan kecamatan atau camat lah gitu ya. Nah, itu dipegang oleh putranya yang bernama Demang Santana Sastra Permana. Nah, di dalam ada lagi catatan bahwa nama dari Demang Santana Sastra Permana adalah Sastra Wiguna. Itu kita dapat dari keterangan dari Talaga Manggung. Memang di sana juga ada catatan tentang Tumenggung Natakarya ini. Nah, sekitar tahun 1813, Sang Raja ini direhab, istilah nama ya apa, diperbaiki atau dibeberes kembali. Nah, waktu itu bukan bernama Sang Raja tapi Taman Sari. Nah, Taman Sari ini kalau dilihat dari nama, mungkin ini adalah umurnya lebih lama lagi. Maksudnya sebelum dibeberes begini itu dulunya hanya sebagai kolam mata air untuk kebutuhan orang-orang sini, karena dari sini juga sampai ke sana tuh ada lagi mata air, jadi menyambung dengan yang berada di kantor kecamatan ini.
Sebelumnya ini adalah udah ada gitu. Tadi saya bilang udah ada, cuman berbentuk ada mata air keluarnya dari sana. Nah, kemudian menjadi sumber mata air sebagai pembentuk kebutuhan sehari-hari atau sebagainya, karena emang di sini tuh tembusnya ke sana ya. Nah, kenapa saya bilang di sini dulu pernah ada gegeden Belanda? Karena ada satu keterangan dalam satu berita Belanda bahwa pada tahun 1830-an Cigasong banyak komunitas Belanda atau banyak orang-orang Belanda yang lahir di Cigasong. Nah, setelah lahir di Cigasong kemudian dibaptis di Cirebon. Ada itu keterangan, nanti mungkin saya cari-cari lagi nama-nama siapa. Yang saya ingat waktu itu adalah dalam catatannya ada nama Antoni Rimpin, lahir di Cigasong 1830 dan dibaptis di Cirebon gitu ya. Nah, berarti di sini Cigasong adalah tempat pemukiman orang Belanda, dan juga sebelum terbentuknya Kabupaten Maja adalah merupakan satu ibu kota Kabupaten Distrik Sindangkasih. Nah, makanya kenapa saya bilang Sang Raja ada hubungannya dengan sejarah Kabupaten Majalengka ya, karena Cigasong ini tepatnya di sebelah sana kalau pusat pemerintahannya di sekarang jadi kecamatan, kantor kecamatan. Nah, Cigasong adalah ibu kota dari distrik Sindangkasih. Nah, ibu kota distrik Sindangkasih ini adanya sekitar tahun 1800 atau malah sebelumnya juga sudah ada. Jadi orang-orang sini tuh, masyarakat sini menganggap keluarga dari kepala distrik Sindangkasih atau Hub of Distrik Sindangkasih yang dipegang oleh Natakarya, mereka menganggap masyarakat sini Natakarya sebagai keluarga raja. Kenapa mereka menganggap sebagai keluarga raja ya, karena dari keturunannya ke atas dari Yoga Wesa terus ke dalam Lumaju Agung. Nah, keluarga Natakarya dan Jagawesa beserta Jagawesewa ini adalah keturunan dari dalam Lumaju Agung, dan dalam Lumaju Agung adalah putra dari Rangga Mantri atau Prabu Pucuk Umitalaga dari Ratu Parung. Nah, masyarakat ini menganggap keluarga ini adalah keluarga raja ya, karena berhubungan langsung dengan Wijaya Kusuma atau Raja Maja Munding Surya Ageng ini. Jadi wajar bila kemudian bahwa keluarga Natakarya adalah keluarga raja. Nah, nanti setelah zaman kolonialisme berkembang lagi sekitar tahun 1812, nah, sang raja ini atau Taman Sari ini diberes kembali oleh bupati berikutnya. Nanti mungkin bisa dilihat dari satu tugu yang di sini dampak di sana, bisa dilihat dari titi mangsanya. Nanti kita guar nanti di sana tempatnya. Pada sekitar tahun 1813 sampai 1800 ya, tahun segitulah sampai sebelum 1819, Demang Santana Sastra Permana atau putra dari Temenggung Natakarya ini beberes daerah sini. Karena di sini itu sebenarnya mungkin ya bukan hanya ada waktu itu, jadi sebelumnya juga sudah ada bahwa di sini adalah adanya mata air dari sana, dari keluarnya dari sana. Kemudian oleh Demang Santana Sastra Permana diperbaiki dan dibeberes, jadilah Taman Sari atau tempat bermainnya keluarga para Demang atau tempat bermainnya para gegeden ningrat di Cigasong atau Sindangkasih dan gegeden Belanda di sini. Jadi keberadaan tentang distrik Sindangkasih atau kedalaman Sindangkasih adalah yang dipimpin oleh Temenggung Natakarya ini adalah penerus dari kedalaman Maja yang waktu sebelumnya lagi dari leluhurnya, yaitu dari Lumaju Agung. Nah, kedalaman atau distrik Sindangkasih ini adalah penerus dari pemerintahan Lumaju Agung. Nah, di distrik Sindangkasih ini yang dibentuk, yang keberadaannya sebelum terbentuknya Maja, bahwa di sini pemerintahan di Cigasong dulu di sini. Nah, kemudian tahun 1819 oleh pemerintahan kolonial Belanda dibentuk Kabupaten Maja. Nah, pemerintahan ini pindah ke Maja istilahnya tuh. Jadi kembali lagi ke asal kerajaan Maja. 1819 pemerintahan kolonial Belanda membentuk Kabupaten Maja sampai tahun 1839 oleh
dan menunjuk Bupati, RT, Denda Negara. Pemerintahan Kabupaten Maja nanti kan sudah kami terangkan sebelumnya ketika Naratas Maja. Nah, setelah 1819 kemudian 1839 pusat pemerintahan Kabupaten Maja dipindahkan ke Sindangkasih lagi. Nah, ke Sindangkasih lagi sebenarnya bukan langsung ke sana yang sekarang kita ada alun-alun, ada masjid, tapi kembali lagi ke Cigasong. Jadi dari Cigasong distrik Sindangkasih kemudian ke Kabupaten Maja di Maja. Nah, 1839 dan 1840 ke sini lagi pemirsa. Jadi balik lagi pemerintahan ke Cigasong lagi karena waktu itu ya Kabupaten Sindangkasih atau ibu kota Kabupaten Sindangkasih ya sementara di sini dulu. Nah, tahun 1840 udah berpindah dan berganti nama dengan sebutan Kabupaten Majalengka yang sebelumnya Kabupaten Maja. Nah, pemerintahan sebenarnya di sini dulu, nggak langsung ke sana ke yang kita sekarang ada alun-alun, ada masjid, ada segalanya di sana. Jadi pemerintahan sini dulu, kemudian 1850, 1860 sambil berjalan kota Majalengka dibangun oleh pemerintahan Belanda. Nah, ada kemungkinan 1850 baru berpindah ke yang sekarang kita diami gitu ya. Jadi tadi saya bilang menyambung lagi dengan yang tadi dibicarakan bahwa Cigasong Sang Raja dalam Nata Karya ada hubungannya dengan sejarah pembentuknya sejarah Kabupaten Majalengka. Ya, yang tadi saya bicarakan di luar bahwa di sini ada tugu Sang Raja. Tugu yang menurut saya sangat unik dan ada makna sebenarnya apa yang dibangun tentang tugu ini, bahwa orang kita dulu nggak semata-mata membuat bangunan terus nggak ada artinya. Nah, setelah tanya saya ke Aki Karna, kira-kira ini dibangun tahun seberapa? Saya bilang ya, kata Aki Karna tuh bahwa di sini dulu di sini ada tulisan di sini nih, ada tulisan tahun, mungkin campur dengan bahasa Belanda, tapi yang beliau ingat ada tahun 1912. Dan keterangan lagi bahwa tugu ini hampir bersamaan dengan dibangunnya Los Cigasong atau Bendungan Cigasong yang di depan sana itu ya, yang nanti kalau ditelusuri jalan itu nanti tembus ke Kerkop Cicurug. Nah, kalau misalnya ini 1912, lalu tanggal berapa dan bulan berapa? Nah, di sini kebetulan kami amati bahwa di sini tuh ada titi mangsa sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat ini nih. Ini ada bulatan batu-batu ini. Kalau kita hitung, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 bulatan batu. Menurut kami ini adalah tanggal. Jadi ini tanggal 15. Lalu bulannya dari mana? Ini dari sini kita hitung lagi nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal bulan 6. Berarti bulan 6 itu bulan Juni gitu ya, pemirsa. Lalu tahun 12-nya dari mana? Ini dari sini nih. Kita hitung lagi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau dikonversi dengan tahun, nggak mungkin kan 1812, pastikan 1912. Nah, berarti ini tahap kedua dibeberesnya oleh Bupati Majalengka sekitar pada tanggal 15 Juni 1912. Kalau kita dilihat dari keterangan susunan para bupati bahwa tahun 1912 itu pada masa jabatan Kanjeng Bupati RAA Sasrabahu atau RAA Sasraningrat atau RA Alibasa. Ada 3 nama ini bupati yang ke-7 ini. Ada 3 nama, Sasrabahu, Alibasa, sama Sasraningrat. Nah, beliau adalah cucu dari Bupati pertama Raden Tumenggung Denda Negara. Nah, cucu dari Bupati pertama Denda Negara. Jadi beliau ini mungkin tahu bahwa ini adalah peninggalan almarhum beliau dan kemudian zaman dia berdinas dibeberes lah gitu. Nah, tahap ketiga pemberesan Sang Raja ini adalah oleh
kemenakannya dari Sasarabahu ini yang kebetulan menjadi Bupati ke-8 Kabupaten Majalengka yang bernama Raden Mas Adipati Arya Adipati Surya Tanudiberata. Nah, Surya Tanudiberata ini adalah kemenakan dari Sasarabahu yang tahun 1912 membereskan tempat ini. Nah, berarti Surya Tanudiberata adalah buyut dari Raden Tumenggung Dendanagara. Lalu, kenapa saya bilang di tahap ketiga ini oleh Surya Tanudiberata? Karena ada berita Belanda pada tanggal 3 Maret 1927, Bupati Surya Tanudiberata meresmikan Taman Sari ini dan berganti nama menjadi Sang Raja. Mungkin beliau merujuk pada yang tadi terangkan tadi, di sini ada Kata Karya, ada Jagaweswa, ada Yogaweswa, kemudian ke atasnya ada Dalam Lumaju Agung, kemudian Raga Mandri, kemudian Prabu Siliwangi Munding Surya Agung. Jadi ini sama beliau diganti nama menjadi Sang Raja. Nah, setelah tahun 1927, nama Sang Raja sampai sekarang masih disematkan oleh masyarakat ini, oleh penduduk sini, oleh pemerintahan dan para pengunjung di sini. Nah, pada tahun 1927 itu ada karasmenan, istilahnya waktu peresmian itu ada karasmenan meresmikan Sang Raja ini. Kemudian para tamu dari berbagai kabupaten, ada dari Kuningan, ada dari Indramayu ke sini mengunjungi ini sambil memberikan kenang-kenangan, istilahnya yaitu menanamkan ini yang di sekeliling ini oleh mereka. Jadi ke sini itu sambil menanam kenang-kenang, ada pohon ini apa? Gulampoh kata Aki Karna, kemudian ada jimplung, ada pohon apa lagi saya lupa. Nah, sambil menanam pohon-pohon ini, nah kebetulan ada yang ditanam di belakang ini. Jadi kalau kita lihat ini pohon-pohon ini udah hampir 100 tahun, tapi kalau ini sih udah 100 tahun lebih kalau dihitung yang gitu ya. Nah, kemudian ada karasmenan, ada panggung atau apa, malah bangunan-bangunan tempat ada panggung tunil, tempat panggung apa, wayang golek ini masih ada. Kalau dilihat dari teling ini ada bekas pondasi-pondasi ini. Nah, katanya sih kata Aki Karna itu adalah bangunan-bangunan dari zaman Belanda yang ada, kalau ada ini ada pertunjukan atau karasmenan, ada tonil, ada wayang golek dan sebagainya. Sekian pemirsa laporan Jurik Gurumala dari Sang Raja. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya, karena begitulah kami bukan ahli sejarah atau ahli budaya, hanya kami adalah pecinta tentang sejarah Majalengka. Demikian laporan Jurik Gurumala dari Sang Raja Cigasong, Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Raja ini, kita berada saat ini di kolam renang Sang Raja yang insya Allah kedepannya juga kita akan mencoba akan membangkitkan kembali seperti yang dulu pernah Sang Raja ini terkenal gitu, dengan kolam airnya, dengan sedikit sentuhan modernisasi dan juga tetap menjaga historikalnya, bahwa di sini kita tidak lupakan ada peninggalan sejarah terkait tentang wilayah Majalengka, sehingga bagaimana dua tempat ini, satu zona untuk modernisasi dan satu zona juga untuk pelestarian budaya tetap terjaga, sehingga bagaimana kita membangun marketnya edukasi dan juga bagaimana marketnya rekreasi, sehingga dua hal ini tetap akan kita rencanakan benahi di Sang Raja ini, dan mudah-mudahan ke depan juga Sang Raja bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Majalengka.